Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video kali ini kita akan nge-review sebuah kursi gaming ya dari Cooler Master. Ini Cooler Master Kaliber E1 ya. Di video sebelumnya kita udah tuh nge-unboxing sama ngerakit. Di video kali ini kita akan nge-review. Tapi sebelum kita review, gua akan ngasih tahu lagi kalau Cooler Master Indonesia sekarang sudah ada 2 distributor resminya ya teman-teman ya. Yang kita tahu selama ini ada NJT dan satu lagi ada OZB Group ya. Itu distributor resmi Cooler Master juga semenjak 2022 ya. Jadi teman-teman kalau misalkan beli barang Cooler Master entah di Tokped entah di offline ya, jangan kaget, ini kok distributornya OZB resmi nggak? Itu resmi ya teman-teman ya. Gue akan selalu ngasih tahu ke teman-teman kalau sekarang Cooler Master ada 2 distributornya ya. Oke. Sekarang nggak usah banyak cincong, langsung kita review aja kursi ini, oke? Oke, yang pertama yang akan gua kasih tahu adalah harganya dulu ya teman-teman ya. Untuk gaming chair dari Cooler Master ini yang kaliber E1, harga MSRP-nya adalah 2.399.000 teman-teman ya. Dan ada 3 warna ya. Ada yang seperti ini, hitam ungu, ada yang hitam pink, dan ada juga yang full black ya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja mau yang warna apa, oke? Oke, yang pertama kita ngomongin bahan dan materialnya dulu ya teman-teman ya. Untuk bahannya, gue sempat baca juga di sini dia pakai material perforated PU ya, dan juga pakai high density foam ya. Yang dimana sebenarnya gue nggak terlalu ngerti juga apa itu perforated PU ya. Yang bisa gue jelasin ke teman-teman, ini bahannya mirip seperti kursi jok mobil teman-teman ya. Oke, dibilang seperti kulit enggak juga, dibilang seperti bludru juga enggak juga, seperti leather kulit sintetis aja, cuman dia lebih licin dan empuk ya. Rasanya kayak kalian megang daun talas mungkin ya, licin-licin kayak gitu teman-teman. Oke, ngomongin soal bahannya yang gue bilang kayak daun talas teman-teman ya. Tadi gue habis buka gambar-gambarnya. Di sini ada gambar cipratan air teman-teman di sini ya, dan ada juga keterangan kalau di sini itu dia splash or dash out ya. Jadi secara tidak langsung sedikit anti air teman-teman ya. Oke, saya mau coba siram-siram lah, nggak usah banyak-banyak lah, anggaplah red kayak gitu ya. Kalau misalkan kita beginiin, ini kayaknya gue kebanyakan deh. Atau enggak kita ambil tisu dulu kalian, atau ini ada lap, kita tinggal lap kayak gini, harusnya dia sudah bisa kering lagi dengan cepat, jadi nggak rembes gitu ke dalam ya. Ini gue lap begini pun dia udah cepet keringnya, gokil juga nih. Ada kursi yang punya fitur anti cipratan air ya. Nah, secara tidak langsung ini tinggal tunggu beberapa menit atau kita lap-lap lagi pakai tisu kering, dia sudah terlihat kering lagi teman-teman. Oke, ini gue ambil tisu sebentar ya, dan ini udah kering teman-teman. Di sini aja tisunya dia kagak basah teman-teman, ini masih kering. Gokil. Selanjutnya perbantal-bantalan ya. Untuk bantal bagian yang headrest ataupun yang lumbar pillow-nya ya. Oke, ini bahan busanya bener-bener padat banget teman-teman ya. Bener-bener padat. Bukan busa yang lembek, yang jelek, bukan yang kayak gitu. Ini bahan busanya bagus, terus juga jahitan-jahitannya juga rapih ya. Begitupun jahitan di kursinya menurut gue juga rapih, enak gitu ngelihatnya, sekel gitu. Gimana ya, padat. Kan ada ya beberapa kursi gaming yang jahitannya tuh kayak longgar-longgar, gak enak dipandang gitu. Kalau ini bahannya enak, terus juga busanya enak, dan juga jahitannya rapih. Lalu ke armrest teman-teman. Untuk armrestnya dia fix ya teman-teman ya, tidak 2D, 3D, 4D ya. Jadi udah kayak gini aja, nggak bisa ke atas bawah, nggak bisa maju mundur, nggak bisa ke kiri kanan. Dia sudah statis, sudah fix seperti ini ya. Dan bagian atasnya seperti kursi gaming pada umumnya teman-teman ya. Di sini masih empuk-empuk aja untuk dipakai senderan tangan, masih enak.
gue yang badannya bisa dibilang gede tinggi juga, ketika gue nyenderin tangan di sini nggak ngerasa terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Menurut gue masih pas-pas aja. Selanjutnya soal mekanik butterfly, gas lift beserta starbase-nya ya. Sekarang kita bahas di starbase-nya dulu. Untuk bahan starbase ini kokoh banget teman-teman menurut gue ya. Terus gas lift-nya dia pakai yang kelas 4, dan mekanik butterfly-nya pun gue bisa bilang ini tebal dan gokil sih teman-teman ya. Oke, terus untuk fitur dari mekanik butterfly-nya yang jelas nih ada pasangan dari gas lift untuk naik dan turun, nanti kita praktekin. Dan juga ini ada tombol lock ya, itu tinggal dikebawahin atau enggak ke atasin untuk bagian nyender-nyendernya. Jadi tidak pakai senderan yang ditarik di pinggir kayak gini, tapi menggunakan tuas atau pegas yang ada di sini. Oke. Jadi kalau misalkan kita mau naik turunin kursinya, ya udah ini tinggal ini ke bawah, terus ini ke atas ya. Ini seperti kursi gaming pada umumnya teman-teman ya. Terus untuk yang bagian sini, kalau kita tarik ke atas, kita bisa nyender ke belakang kayak gini sampai 135 derajat gitu ya. Oke. Ini menurut gue better teman-teman ya. Dan kalau misalkan kita nggak mau nyender-nyender kayak gini, ini bisa kita lock di kebawahin. Nah, ya udah dia akan kekunci seperti ini, tegak. Tapi kalau kita butuh nyender-nyender, kalau misalkan pegel, tinggal tarik ke atas aja. Selanjutnya untuk beban ideal dan juga tinggi idealnya teman-teman ya. Di sini ada listnya, nanti teman-teman bisa lihat gambarnya aja. Direkomendasikan itu berat badan dari mulai 45 sampai 80 kilo ya. Tapi kursi ini bisa mampu sampai 120 kilo di maksimal loadnya teman-teman ya. Untuk tingginya yang ideal itu dari 150-an sampai 170-an senti ya. Paling tingginya di 180-an. Kalau udah 180 lebih kayaknya bakal ketinggian banget gitu ya. Nah, kalau gue ini kalau nggak salah berapa ya, tinggi gue di 170-an, berat gue udah berapa ya, 90-100an lah, gue lupa juga ya. Intinya kalau dipakai untuk orang yang gede seperti gue, si headrest ini tidak ada di leher teman-teman, tapi ada di punggung ya. Tapi ini masih nyaman-nyaman aja. Dan kalau gue lihat gambarnya pun ada semacam gambar gitu, dimana orangnya itu di bagian belakang nyendernya memang punggung ke si headrestnya, bukan lehernya. Jadi untuk teman-teman yang badannya tinggi gede kayak gue, pakai kursi ini ya kondisinya akan seperti ini. Oke. Dan yang terakhir tingkat kenyamanannya ya, menurut versi gue. Untuk gue yang badannya tinggi gede kayak gini teman-teman ya, di bagian senderan gua rasa cukup enak teman-teman ya. Tapi gua kayaknya lebih prefer untuk mencabut perbantal-bantalan ini teman-teman ya. Karena ketika gua pakai bantal-bantalan ini, area duduk gue jadi sedikit sempit gitu. Jadi mungkin karena faktor bantalnya masih baru teman-teman. Jadi si bantal ini tuh masih keras banget teman-teman ya. Ya nggak keras juga sih, empuk lah. Busa spon di dalamnya itu bahannya memang bagus gitu, seperti bahan bantal memory foam lah teman-teman ya. Nah, kalau ini dilepas, ini posisinya cocok sama gue. Mungkin si headrest ini gue akan taruh di bagian atas sini, jadi dia ada di sini. Nah, kalau gue mungkin lebih prefer seperti ini ya. Tapi itu balik lagi lah ke selera masing-masing aja. Dan yang paling penting menurut gue adalah bagian senderan pahanya ini ya, atau seatnya. Ini nyaman dan cocok buat gue teman-teman ya. Karena ada beberapa gaming chair yang bagian sampingnya sini tuh kayak dia tuh kayak punya tulang sendiri gitu napa. Jadi kalau dipakai lama-lama tuh sakit. Nah, sedangkan untuk yang ini bagian samping kiri kanannya ini empuk. Ini sangat cocok buat teman-teman yang pahanya gede seperti saya gitu ya. Jadi kursi gaming ini menurut gue fine-fine aja, enak-enak aja temen-temen ya. Oke. Nah, kalau gue yang make mungkin bantal ininya akan gue taruh di atas seperti ini nih ya. Nah, terus ini duduk deh.
Nah, ini pas nih buat gue kalau kayak gini nih. Untuk kalian yang tinggi gede kayak gue. Paling segitu aja teman-teman ya untuk review singkat soal kursi gaming dari Cooler Master kaliber E1 ini. Buat gua di harga 2 jutaan kursi gaming ini masih oke-oke aja. Gua tidak mempermasalahkan bagian armrestnya yang nggak bisa naik turun atau maju mundur ya. Atau ini nggak ada tarikan buat ke belakang kayak gini. Gua nggak masalah gitu ya. Ini masih nyaman-nyaman aja. Patokan gua utama adalah di bagian paha. Karena buat apa gitu kalau misalkan kursi gaming banyak fiturnya tapi bagian dudukan bawah yang dimana kita duduk jebret kayak gini itu kalau dipakai lama-lama bisa sakit. Itu menurut gue kagak nyaman. Better kayak gini menurut gue ya, tapi balik lagi itu selera masing-masing ya. Pokoknya dari gue seperti itu reviewnya. Oke, sekian dari gue, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.